قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ini ada yang bertanya ya. Kita punya hutang kepada seseorang, mau bayar ternyata orangnya tidak bisa ditemukan. Bagaimana seharusnya? Terima kasih. Dicari orang tersebut sampai dapat. Kalau nggak dapat, ya, maka antum berikan ke ahli waris orang ini. Ya, kalau nggak dapat karena sudah meninggal atau tidak ditemukan, maka antum cari ahli waris orang ini. Kalau antum tidak bertemu juga dengan kerabatnya sama sekali, maka kata para ulama antum boleh bersedekah dengan nama orang tersebut, ya, bersedekah dengan nama orang tersebut. Ini pertanyaan pelajaran bahasa Arab. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kenapa diawali huruf B? Misal, kenapa tidak dengan huruf A, B, C dan seterusnya? Bagaimana sejarahnya dan minta penjelasannya. Ya ikhwan, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dengan huruf B atau A atau C atau D, tapi dengan huruf apa? Ba. Bedakan antara huruf hijaiyah dengan huruf Latin. Ya, nggak benar ya ikhwan. Bahkan sebagian orang yang tidak bisa membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran pakai huruf Latin. Tahu antum? Al-Quran dengan huruf Latin. Ini juga sebaiknya antum hindari ya ikhwan. Antum belajar huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang digunakan dalam Al-Quran, ya. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan huruf ba. Dan para ulama menyatakan bahwa ba di sini tufid al-isti'anah, artinya adalah ba untuk meminta pertolongan. Karena huruf ba itu macam-macam artinya. Hurufnya artinya macam-macam. Di antaranya adalah untuk meminta pertolongan. Ketika seseorang menyebutkan Bismillah, ba artinya adalah dengan nama Allah. Maksudnya kita meminta pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu ketika kita mau makan, kita mengatakan Bismillah, kita meminta pertolongan. Ketika kita makan ini dengan nama Allah. Ketika kita mau membaca, kita membaca Bismillah, dengan nama Allah kita meminta pertolongan. Ketika kita mau naik kendaraan, pakai pakaian, kemudian apalagi yang dengan Bismillah dan lain sebagainya, kita disyariatkan untuk membaca Bismillah yang artinya adalah bertabarruk dan meminta pertolongan dengan nama Allah. Udah masuk waktu ya? 10 menit lagi, Toib. Ya, ini ada yang bertanya juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya maksud dari menjaga Allah dan lain sebagainya, seterusnya. Kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau kita sedang kesulitan ekonomi, benar-benar sedang di bawah, sementara mencari bantuan atau pinjaman agak sulit, kecuali yang menawarkan pinjaman dengan riba atau dengan tambahan. Bagaimana solusinya sementara kita benar-benar butuh, sedangkan pinjaman uang yang ada tambahannya tidak boleh? Jazakallahu khairan. Ikhwan, boleh seseorang meminta pertolongan atau minta bantuan kepada orang lain, nggak masalah, dengan syarat meminta kepada orang yang masih hidup dan hadir dan bisa dilakukan oleh orang tersebut. Meminta yang dibolehkan itu adalah meminta kepada orang yang hidup, hadir dan bisa melakukan apa yang kita minta. Yang hadir maksudnya adalah, yang hidup maksudnya adalah lawan kata dari yang meninggal. Kita nggak boleh meminta kepada yang meninggal. Tayyib, ternyata bukan cuma hidup, tapi juga harus hadir orangnya. Antum sekarang lagi kesulitan di sini misalnya, atau antum tenggelam di laut misalnya. Kemudian antum punya kiai, orang soleh. Antum tenggelamnya di pantai mana misalnya? Pantai di Jakarta misalnya.
Sedangkan kiai antum di Bogor. Antum panggil nama-nama kiai antum supaya menolong antum, ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak hadir. Walaupun dia hidup, tapi dia tidak hadir. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan. Sehingga walaupun ada orangnya kemudian hadir, gak mungkin kita meminta rizki kepadanya, kita meminta anak kepadanya. Tidak, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita betul-betul butuh, maka minta kepada orang lain, minta pinjaman misalnya, gak masalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan baju perangnya itu digadaikan kepada seorang Yahudi. Rasulullah SAW minjem dari orang Yahudi, kemudian menggadaikan baju perangnya. Jadi dibolehkan ya ikhwan ya. Bukan berarti di sini meminta hanya kepada Allah. Sama sekali kita tidak boleh meminta. Boleh dengan syarat yang tadi saya sebutkan. Adapun kemudian antum meminta pinjaman dengan yang riba, maka itu bukan solusi. Itu bukan solusi ya ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keleluasaan dalam bermuamalah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan asal hukum dari bermuamalah, hukumnya apa? Mubah, halal, kecuali yang diharamkan. Beberapa saja yang diharamkan. Antum jual beli, semuanya boleh dilakukan. Yang diharamkan cuma A, B, C, D saja. Antum mau melakukan pinjaman, seluruh modal pinjaman dibolehkan, kecuali yang diharamkan A, B, C, D. Paham antum? Jadi ya ikhwan, hal-hal yang dihalalkan ini banyak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin ini jadikan di hati antum kaidah hidup, bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, kemudian solusinya adalah bermaksiat kepadanya. Tidak mungkin ya ikhwan. Apalagi masalah rizki, Masya Allah, sering saya sampaikan, orang semakin pinter itu semakin jauh tawakalnya dari Allah. Semakin kecil kita, umur kita, tawakal kita semakin tinggi. Ketika antum di dalam perut ibu antum, pernah antum mikir nanti cari kerja kayak gimana? Makan alhamdulillah dari pusar, kemudian plasenta dan lain sebagainya, antum nggak pernah mikir. Antum lahir, umur antum 1 tahun, 2 tahun, sampai antum masuk SD, pernah berpikir tentang bekerja? Nggak pernah. Semuanya dikasih uang jajan sama orang tua. SMP, SMA pun demikian. Baru ketika kuliah, nah, tawakalnya mulai goyang. Lulus S1, sarjana, tawakalnya hilang ya ikhwan. Wah, pekerjaan sulit. Gimana sekarang mau cari makan? Makin jauh dari tawakal. Padahal Allah Rasul SAW mengatakan apa? Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Maka Allah akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah memberikan burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh. Ditambah lagi sebagian makanan untuk siapa? Untuk anaknya. Coba antum pikirkan, burung ya ikhwan, makanannya apa? Apa makanan burung? Biji, betul tidak? Cacing ya. Apa semua biji dimakan sama burung? Enggak. Sebagian biji aja. Biji A, B, C itu yang dimakan burung, yang lain enggak. Kalau manusia, makanannya apa? Allah, semuanya dimakan ya kawan. Sampai mungkin makanan burung juga dimakan sama manusia. Tapi alhamdulillah burung Masya Allah hidupnya tentram, aman, rizkinya selalu terpenuhi. Padahal burung makanannya terbatas. Manusia yang makanannya segala macam tapi masih takut untuk kurang. Jadi nasihatnya adalah solusinya bukan dengan meminjam dengan cara riba, akan tapi boleh meminta tolong kepada orang lain dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Ini ada yang bertanya ya, apakah pada zaman Nabi Muhammad SAW atau pada zaman sahabat ada yang kisahnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, maksudnya masuk ke api ya,
Saya nggak tahu, mungkin ada, saya nggak tahu. Akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah bercerita bahwa ada sebagian orang yang mengaku bahwa mereka punya punya ilmu kebal, dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berlabel wali Allah. Mereka adalah orang-orang soleh, sehingga kata mereka, kami kalau melewati api itu tidak terbakar. Ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kata Syekhul Islam, aku menantang mereka untuk menyalakan api yang besar, kemudian kita berdua melewati api tersebut, tapi dengan syarat, sebelum kita memasuki api tersebut, kita berdua mandi dengan sabun. Ternyata mereka ini yang mereka berkata punya karomah, ya, wali, orang soleh dan lain sebagainya, bisa melewati api, itu mereka memakai tumbukan-tumbukan daun atau tumbuhan yang bisa menjaga kulit seseorang dari terbakar dengan api. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menantang mereka untuk membersihkan badannya terlebih dahulu, kemudian melewati. Siapa yang imannya benar, dia tidak akan terbakar, kata Ibnu Taimiyah. Wallah, Ibnu Taimiyah ini kan gawat. Ya, tantangan ini hebat ya kawan. Padahal belum sendirian, masuk penjara keluar masuk sering ya kawan. Ini keimanan Ibnu Taimiyah ya. Ada di kitab beliau Majmu'ul Fatawa ini disebutkan bahwa beliau pernah menantang seperti itu. Kan tapi di zaman para sahabat saya tidak tahu, wallahu alam. Ini ada yang bertanya, Ustadz saya baru hijrah, tapi saya belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Apa saya terlalu banyak dosa? Apa yang harus dilakukan? Ya kawan, perasaan kita memiliki dosa itu bagus, ya, itu tanda keimanan seseorang. Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, mengatakan, adraktu 30 sahabiyan min sahabatir Rasul SAW, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Sesungguhnya aku bertemu 30 para sahabat Nabi, dan aku melihat seluruhnya takut dirinya terjerumus ke dalam kemunafikan, sehingga takut terhadap dosa, merasa risih dari dosa. Itu adalah bentuk dari keimanan seorang mukmin. Sehingga berbahagialah ketika antum risih dengan dosa antum, maka insya Allah itu adalah tanda keimanan. Sambil kemudian antum berusaha untuk ikhlas, memperbanyak amal-amal sunnah, agar itu semua bisa mengokohkan antum di atas agama Allah. Dan jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hati antum di atas ketaatan. Ini bertanya tentang berdoa untuk meminta jodoh. Bagaimana doa yang benar? Kemudian bagaimana agar ikhlas kalau nggak jadi dan lain sebagainya. Hal muhim ya ikhwan, doa yang paling bagus untuk menentukan pilihan adalah doa apa? Doa istikharah. Antum coba sebelum antum sholat istikharah, antum baca doa istikharah, antum pelajari maknanya, antum lihat artinya. Luar biasa ya ikhwan. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui, aku tidak mengetahui, ya. Engkau mengetahui yang gaib sedangkan aku tidak mengetahui yang gaib. Jika Engkau mengetahui bahwa ini adalah baik bagiku, dunia dan akhiratku, sekarang atau nanti, maka takdirkanlah dan lain sebagainya. Kemudian jika buruk, maka jauhkanlah aku darinya dan jauhkanlah ia dariku. Ya, kemudian berikan kepadaku yang paling baik menurutmu ya Allah. Makna yang agung ya ikhwan. Orang-orang yang sholat istikharah, kemudian dia memahami, meresapi maknanya, dia akan ridha, mau jadi ataupun tidak jadi. Karena ketika kita sholat istikharah, kita merelakan pilihan ini kepada Allah. Kalau jadi berarti baik, kalau tidak jadi berarti baik. Dan jangan pernah kita lebih pintar dari Allah, jangan pernah. Ketika antum sudah istikharah, akhirnya antum nikah sama istri antum atau sama suami antum. Setelah nikah, ternyata antum mendapatkan ada sifat-sifat yang antum tidak sukai. Jangan pernah antum berkata, padahal anak udah istikharah, ini apa pilihan salah? Enggak ikhwan, itu pilihan benar. Dan itu pilihan yang terbaik buat antum. Istri antum adalah istri terbaik untuk antum. Ingat, untuknya dikasih garis bawah.
Antum lihat perempuan lain, solehah dan lain sebagainya, antum harus yakin, ketika antum sudah istikharah, sudah doa, dan dapat istri bukan dia, berarti itu baik untuk dia, untuk orang lain. Yang baik untuk antum adalah istri antum. Bisa jadi kalau antum nikah sama orang lain, na'udzubillah, terjadi hal-hal yang lebih buruk daripada yang antum rasakan. Kita nggak tahu ya ikhwan. Oleh karena itu kita serahkan pilihan-pilihan besar seperti ini, jodoh, rizki, ya, kemudian nasib kita, pekerjaan dan lain sebagainya, itu kita serahkan kepada Allah. Antum nggak bisa ngatur ya ikhwan, sulit. Antum mau datang orang motivator terhandal di dunia juga nggak bakal bisa memberikan solusi yang betul-betul melegakan hati antum, nggak ada. Yang paling melegakan kita itu apa? Iman kepada takdir ya ikhwan. Mudah-mudahan nanti kita dikasih kesempatan untuk membahas masalah ini, tentang masalah takdir. Bolehkah doa ketika sujud dengan bahasa Indonesia? Doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang terbaik. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau pedang yang tajam itu adalah, atau panah yang bagus adalah yang terbaik untuk digunakan ketika perang, maka alat yang terbaik untuk digunakan kita berdoa kepada Allah adalah doa-doa yang di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau meminta sesuatu, tapi tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, minta mobil, minta jodoh dan lain sebagainya, maka usahakan pakai bahasa Arab. Usahakan pakai bahasa Arab. Kalau kemudian antum tidak bisa kecuali pakai bahasa Indonesia, maka semoga mudah-mudahan tidak masalah. Dan ini yang difatwakan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Bagaimana cara mengobati rasa sakit hati? Dendam. Ya ikhwan, berdoa ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa yang bisa menghilangkan rasa dendam yang ada di hati kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami yang beriman, dan jangan Engkau jadikan di hati kami rasa iri, dendam kepada orang-orang yang beriman. Ya, antum sering-sering baca ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kemudian ini apa yang kita lakukan jika suami sibuk kerja tapi tidak ingat sholat dan cuek sama anak? Masya Allah. Nasehatin ya, nasehatin. Ajak suaminya ke kajian ilmu. Kalau enggak antuna kasih buku misalnya, kemudian nasehati ya, dan usahakan nasihat kepada suami itu bukan seperti nasihat kepada anak. Ini juga harus diperhatikan bagaimana cara menasehati suami dan lain sebagainya. Intinya adalah diingatkan ya, diingatkan. Apalagi masalahnya tentang masalah sholat. Sholat penting ya ikhwan. Kalau sholatnya baik, maka seluruh perkaranya akan baik. Jika buruk, maka seluruh perkaranya akan buruk. Maka diingatkan suaminya masalah sholat dan masalah dengan anaknya. Kemudian ini ada syubhat katanya. Saya nggak tahu ini syubhat atau bukan. Coba antum lihat ya, syubhat atau bukan. Apa jawaban bagi syubhat? Apabila senyum itu ibadah, kenapa pakai cadar? Kira-kira syubhat bukan? Harusnya antum tanya lagi orang yang bilang begini. Emangnya orang kalau pakai cadar nggak bisa senyum? Ya, bisa ya. Sambil pakai cadar, sambil senyum. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Alhamdulillah. Mau pakai cadar, nggak pakai cadar, tetap senyum. Alhamdulillah. Ya kawan, alasan untuk menolak kebenaran itu banyak. Banyak. Antum bisa saja bilang apa, ini seperti ini misalnya, atau cadar kenapa begini, kenapa, banyak. Intinya adalah cadar diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan ulama yang menyatakan bahwa cadar adalah sunnah, istri-istrinya semuanya pakai cadar. Kalau kita mengambil pendapat sunnah, itu untuk apa niatnya? Untuk meninggalkan. Jangan pakai cadar. Kenapa? Sunnah hukumnya. Masya Allah. Oh, kalau sunnah, kerjakan harusnya. Ya. Tapi
secara umum bahwa ini tidak benar ya. Orang yang bercadar pun boleh bisa tersenyum. Baik, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.